Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marlina. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung dengan NIM 860495349. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang optik yang berjudul Sifat Cahaya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus cermin cembung. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Cobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Untuk selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat, jika sudut datang besarnya 90 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sinar datang 30 derajat, maka sinar pantul atau R juga 30 derajat. Ketika I atau sinar datang 60 derajat, maka sinar pantul atau R juga 60 derajat. Pada percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, saya akan menggunakan lilin. Saya letakkan benda di depan cermin datar dan akan saya amati selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin. Dan saya akan mencatat sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Ketika saya menyimpan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser. Ketika saya dekatkan, bayangan ikut mendekat. Dan ketika saya jauhkan, bayangan pun ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur dengan menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin adalah sama besar dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar sifatnya adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar semakin luas. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar.
Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pengukuran kedua, saya mengubah jarak lilinnya dan setelah saya ukur adalah 12 cm dan jarak lilin dengan cermin adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak nampak. Lalu, saya akan ukur berapa jarak sampai bayangan tidak terlihat pada layar. Di sini terlihat pada jarak 30 cm, bayangan tidak terlihat pada layar. Selanjutnya, kita melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya dengan menggunakan gelas berisi air dan satu buah pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil terlihat tanpa patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang ada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut pembiasan. Demikian kegiatan praktikum saya mengenai optik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.